Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, nikmat yang kalau kita hitung satu persatu tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Baik itu nikmat hidup setelah kita dimatikan dalam tidur kita, kemudian dikembalikan kepada kita kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih berada dalam lindungan Allah. Kita masih diberikan oleh Allah merasakan nikmatnya keimanan, bangun pagi, melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama-sama, sementara banyak orang yang juga manusia, yang juga sama-sama hidup di dunia ini, namun tidak diberikan oleh Allah nikmat ini. Ini suatu karunia yang luar biasa, yang patut rasanya kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban risalah dari Allah sehingga kita mengenal Islam yang kita anut selama ini. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, kajian kita pada subuh ini masih melanjutkan rangkaian dari kajian kita mengenal Al-Quran sebagai sumber hukum kita yang pertama, sebagai sumber pegangan hidup kita yang utama. Baiklah hadirin sidang jemaah subuh rahimakumullah, pada bagian ini atau pada hari ini kita coba membahas sedikit tentang sejarah perkembangan Al-Quran. Mungkin tidak bisa selesai pada satu kali pertemuan tentang sejarah ini. Kita coba lihat turunnya Al-Quran ini dulu ya. Al-Quran oleh para mufassirin itu disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 tahap ya. 3 kali penurunan atau 3 tahap turunan diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ya. kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, tahap yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz ya, dengan waktu dan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Karena tidak ada keterangan yang menyebutkan bagaimana ini cara Allah menurunkan Al-Quran itu ke Lauh Mahfuz. Baik apakah separuh-separuh atau sekaligus, nggak ada informasi tentang ini. Hanya ada sedikit sekali informasi tentang Al-Quran yang diturunkan ke dalam Lauh Mahfuz. Ini terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bal huwa Qur'anun Mujid, Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Allah mengatakan bahwa bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu Allah, kalamullah. Kemudian kalamullah ini diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz, disimpan oleh Allah ke Lauh Mahfuz. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Informasi dari Al-Quran juga tidak ada. Para mufassirin juga tidak berani menafsirkan lebih jauh daripada ini. Karena memang tidak ada tools atau alat untuk menafsirkannya.
Satu penafsiran itu bisa dilakukan kalau ada alatnya, ada indikasinya, ada tanda-tandanya, atau ada kabar atau keterangan, walaupun hanya sedikit. Namun yang bagian yang ini tersembunyi, ini adalah rahasia Allah. Kemudian tahap yang kedua, mufassirin menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia secara sekaligus. Nah, ini Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah, disitulah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Jadi bukan sebagian-sebagian diturunkannya, tapi secara totalitas, secara keseluruhan, komplit. Kita meyakini bahwa komplitnya Al-Quran itu adalah seperti yang kita terima sekarang. Ini ayat ini atau Al-Quran ini diturunkan dari Lauh Mahfuz yang di tempat penyimpanan Al-Quran sampai ke Baitul Izzah. Dasarnya apa? Ada indikasi atau keterangan dari Al-Quran. Dalam surat Al-Qadar, saya yakin kita semua hafal ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan, ayat yang sangat terkenal, sering kita baca, kalau pada waktu-waktu peringatan nuzul Quran, atau bulan Ramadan, sering kita baca ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Potongan ayat dari ayat 185 surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, kalau kita melihat konteks aslinya, sebenarnya artinya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bukan hanya permulaan Al-Quran. Kenapa? Karena ada perbedaan para ahli atau para mufassirin menafsirkan ini. Ada yang menafsirkan bahwa nuzulul Quran atau Lailatul Qadar itu bukan diartikan menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, tetapi merupakan bagian atau waktu diturunkannya permulaan Al-Quran. Jadi pandangan yang kedua ini menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya awal Al-Quran. Cuma permasalahannya ini berbenturan dengan sejarah. Sejarah menyebutkan ayat yang pertama turun, baik pengertian nanti kita akan lihat ayat apa yang pertama turun, baik pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq atau Al-Mudatsir, dua-duanya tidak diturunkan pada bulan Ramadan. Nanti akan kita lihat waktu kita membahas sejarah turunnya Al-Quran. Mungkin insya Allah pada minggu depan. Al-Quran itu tidak diturunkan pada bulan Ramadan pertama bagiannya, sehingga pengertian ini diartikan bahwa ini memang benar-benar bahwa Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara komplit. Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah diyakini secara komplit, secara keseluruhan. Hal ini juga berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan di malam kemuliaan Lailatul Qadar, yaitu di malam yang diberkati atau Lailatul Mubarakah, secara sekaligus. Kemudian diturunkannya secara berangsur-angsur dalam beberapa bulan dan hari. Hadis ini menggambarkan atau menjelaskan bahwa ayat Al-Quran itu
dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah diturunkan secara keseluruhan, secara sekaligus. Ya. Kemudian tahap yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini yang kita kenal proses turunnya wahyu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi walaupun itu sudah berada di Baitul Izzah, diturunkan satu persatu, diturunkan oleh malaikat Jibril, semua yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada ayat Al-Quran yang keduluan turunnya, atau tidak ada ayat Al-Quran yang kebelakangan turunnya. Semua ayat-ayat Al-Quran itu turun secara terorganisir oleh Allah. Suatu saat kita akan bahas bahwa turunnya ayat Al-Quran itu merupakan satu bukti dari kebenaran Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran itu kan merupakan suatu bukti mukjizat yang tidak dimiliki oleh agama lain, yang tidak dimiliki oleh Rasul yang lain, tidak dimiliki oleh Nabi yang lain, yang membuktikan secara dirinya sendiri bahwa itu pasti datangnya dari Allah. Tidak mungkin diciptakan oleh manusia, tidak mungkin difikirkan oleh manusia. Proses turunnya itu dia, urutannya, koditifikasinya, itu sendiri merupakan satu mukjizat yang luar biasa, yang Allah menjamin bahwa itu akan dijaga oleh Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada yang turunnya keduluan, tidak ada yang turunnya belakangan. Selalu dalam konteks izin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Membenarkan, mengkoreksi apa-apa yang tertulis di dalam kitab sebelumnya. Sedang jamaah subuh rahimakumullah, di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Isra ayat 32, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuaddak wa rattalnahu tanzila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus turunnya? Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil. Ada beberapa informasi di dalam ayat ini yang disampaikan oleh para mufassirin. Pertama, informasi yang ada di dalam ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa ayat atau kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah itu diturunkan secara langsung. Jadi tidak bertahap, tidak secara gradual, tidak secara bertahap. Ayat atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu diturunkan secara langsung, tidak bertahap. Kenapa? Karena ayat ini menceritakan bahwa orang-orang kafir sebelumnya itu menyatakan, kenapa nggak diturunkan secara langsung seperti halnya diturunkan kitab-kitab sebelumnya? Kenapa kok setengah-setengah, separuh-separuh? Kalau informasi ini tidak benar, maka pasti Allah akan membantah bahwa sebenarnya kitab-kitab yang lain juga diturunkan separuh-separuh.
Tapi Allah tidak. Allah membenarkan protes daripada orang kafir ini. Ini menunjukkan bahwa kitab-kitab yang lain itu berbeda dengan Al-Quran. Diturunkan secara langsung mereka. Sementara Al-Quran dari Baitul Izzah itu diturunkan secara berkala, secara periodik selama 22 tahun. Ini menimbulkan rasa penasaran dari orang-orang kafir tersebut. Artinya apa? Al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lain proses turunnya berbeda. Kemudian rahasia yang lain di dalam ayat ini itu terungkap juga. Kenapa ayat ini atau Al-Quran ini diturunkan secara bertahap? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Tartil di sini ada perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan tartil itu membaca dengan cara yang baik, pelan. Dalam ayat ini konteks pengertian tartil lebih tepat karena tadinya pembicaraannya, bagian awal dari ayat itu pembicaraannya adalah tentang turunnya Al-Quran. Secara pengertian, tartil itu bisa diartikan teratur dan benar, atau juga bagian demi bagian. Kalau kita disuruh membaca Al-Quran atau disuruh membaca Al-Fatihah dalam sholat misalnya, itu disuruh membaca secara tartil istilahnya. Bisa diartikan perlahan-lahan, bisa juga diartikan sebagai bagian demi bagian, ayat demi ayat, enggak disambungkan keseluruhan. Nah, pengertian tartil di dalam ayat ini adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan bagian demi bagian. Jadi bukan pengertiannya secara pelan saja, tetapi secara bagian demi bagian dan teratur. Tidak ada yang di luar aturan. Kemudian kita lihat kenapa Allah membedakan Al-Quran dengan kitab samawi yang lain. Apa hikmah yang bisa ditarik dari turunnya Al-Quran secara berkesinambungan ini? Beberapa hal yang bisa kita tarik adalah ternyata menurunkan Al-Quran secara bagian demi bagian ini punya 3 hikmah yang besar. Yang pertama hikmahnya adalah kepada Rasulullah SAW sendiri meringankan Nabi dalam menerima wahyu. Riwayat menjelaskan atau beberapa hadis menjelaskan bahwa pada saat Rasulullah menerima wahyu itu luar biasa beratnya. Satu ayat saja itu luar biasa beratnya. Kadang-kadang sampai Rasulullah itu menggigil, berkeringat menerima sebuah wahyu. Kenapa? Karena wahyu bukan diterima oleh Rasulullah seperti halnya kita membaca Al-Quran sekarang. Kita membaca Al-Quran itu dari mata masuk ke akal. Yang pertama, kalaupun masuk ke akal, ya. Kadang-kadang yang lebih banyak itu kita baca Al-Quran dari mulut keluar langsung, nggak masuk dulu ke akal. Kalau kita menerima Al-Quran, membaca Al-Quran dari mulut, dari mata, mulut, kemudian masuk ke akal. Dari akal baru kalau sempat masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena Al-Quran banyak. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa banyak orang baca Al-Quran itu nggak sampai ke dalam hatinya. Kenapa? Karena kalau sampai ke dalam hatinya, maka dia akan merasa bergetar hatinya. Jelas sekali Allah menyebutkan bahwa apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka gemetar hatinya. Apabila dibacakan nama Allah, bertambah keimanannya. Ayat yang sangat sering kita dengar ya, mungkin hampir semualah kita hafal. Ini Rasulullah berbeda. Wahyu itu diturunkan oleh Rasulullah masuk ke dalam hatinya. Berikut dengan seluruh pengertian-pengertiannya. Makna yang tersimpan di dalamnya. Dengan maknanya. Cuma permasalahannya adalah banyak ayat yang tidak bisa disampaikan secara makna kepada umat. Kenapa? Umat belum siap. Misal contoh, ayat tentang teknologi yang dulu sempat kita bahas selama lebih kurang 1,5 tahun ya. Banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan yang pada saat itu tidak mungkin diartikan. Sehingga banyak ayat-ayat itu yang bersifat mutasyabihat, yang belum sampai kemampuan manusia untuk memahaminya. Tapi itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah.
Rasulullah sudah pernah pergi ke Mi'raj, ya, sehingga bisa memahami. Kita enggak. Kemudian memudahkan Nabi dalam menghafal Al-Quran. Bayangkan kalau diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah secara keseluruhan, ya, sulit. Kenapa Al-Quran itu untuk dihafal? Itu sebabnya Al-Quran sampai saat sekarang ini dibuktikan oleh dunia bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang paling banyak dihafal oleh manusia. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab Taurat atau Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hanya sedikit orang yang menghafal Al-Quran, menghafal itu. Tapi Al-Quran tidak. Setiap tahun ribuan manusia yang menghafal Al-Quran. Kemudian meneguhkan hati Rasulullah dalam menerima celaan dan penganiayaan. Ini adalah hikmah yang ketiga pada Rasulullah sendiri. Jadi di samping memudahkan dalam menghafal, di samping memudahkan dalam menerima wahyu, juga setiap ayat itu diturunkan biasanya berada atau terjadi dengan satu kasus atau satu masalah, sehingga ayat itu bisa mengokohkan Rasulullah. Kemudian hikmah yang kedua yang besar adalah membangun terhadap umat. Hikmahnya terhadap umat, memudahkan umat dalam menghafal Al-Quran. Bayangkan kalau ayat Al-Quran itu turunkan sekaligus 6.236 ayat, harus dihafal oleh para sahabat, di mana kondisi para sahabat pada saat itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis sebagian besar. Bagaimana cara menghafalnya? Menghafal sedemikian banyak dalam waktu yang bersamaan. Kemudian memudahkan dalam memahami Al-Quran, karena setiap ayat turun berkenaan dengan satu kondisi, sehingga makna dari Al-Quran itu menjadi jelas dibandingkan hanya dengan dibacakan saja. Mempersiapkan umat dalam menerima Al-Quran. Belum ada, atau apabila umat belum siap untuk menerima Al-Quran tersebut, satu ayat, maka ayat itu nggak akan turun. Banyak kita lihat hukum-hukum yang dinasah dan dimansuh. Saya nggak mengatakan ayat ya, tapi hukum syariat yang tadinya dilarang akhirnya dibolehkan, yang tadinya dibolehkan akhirnya dilarang. Hukum yang dimansuh. Ya. Kemudian mempersiapkan umat untuk menerima Al-Quran, membangun umat tahap demi tahap. Ada proses yang panjang selama 22 tahun. Al-Quran itu diturunkan, itu merupakan proses yang luar biasa. Yang pertama, tahap pertama itu ayat-ayat Makkiyah, itu banyak tentang akidah saja. Nggak ada cerita syariat. Kalaupun ada sedikit, hanya global saja. Kemudian periode Madaniyah barulah diturunkan ayat-ayat yang bercerita tentang syariat. Kenapa? Karena umat sudah siap. Kalau syariat diturunkan pada saat umat belum siap, maka berat bagi umat untuk menerimanya. Kemudian meneguhkan hati dan meringankan beban orang-orang yang beriman. Kita banyak membaca riwayat, kita banyak membaca sejarah, keterangan-keterangan dalam hadis, bagaimana para sahabat itu disiksa, bagaimana para sahabat itu dirajam, ada yang kulit kepalanya dikelupas, ada yang Bilal sendiri merasakan bagaimana beratnya ditaruh batu besar di tengah padang pasir, di tengah panas terik, ditaruh batu besar di atas dadanya sambil dicambukin. Berapa banyak sahabat yang digantung? Riwayat semua bercerita tentang itu. Sejarah menceritakan tentang itu. Bagaimana para sahabat itu bisa kuat? Kenapa? Karena beliau-beliau itu, mereka itu ditemani oleh ayat-ayat yang turun, yang memperkuat mereka. Satu ayat turun itu langsung merasuk ke dalam diri mereka. Kalau itu yang terjadi pada umat kita sekarang ini, mudah-mudahan nggak ada korupsi, Pak. Kalau itu yang terjadi, bahwa ayat Al-Quran itu bisa diterima masuk ke dalam diri manusia sebenar-benarnya, maka
insya Allah tidak ada kemunafikan, tidak ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat Islam. Cuma permasalahannya memang kita menerima Islam itu ya as it is, ya, seperti apa adanya sekarang. Apakah kita belum siap? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hikmah besar yang ketiga adalah membuktikan dengan segala kemujizatannya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Bapak bisa bayangkan Al-Quran itu diturunkan dalam ring waktu 22 tahun. Dalam waktu 22 tahun enggak ada ayat itu yang bertentangan. Kalau itu adalah buatan manusia, pikiran manusia, maka pasti ayat itu akan kacau balau, bertentangan antara satu dengan lain. Tetapi Al-Quran itu tidak. Dia konsisten. Kemudian keteraturan rangkaian kata-katanya dan kelembutan bahasanya itu menunjukkan bahwa kemujizatan Al-Quran yang paling besar. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang baru hanya bisa dipahami oleh manusia-manusia setelah manusia punya ilmu pengetahuan. Dan masih banyak ayat-ayat yang belum terungkap rahasianya sampai saat sekarang. Kenapa? Karena keterbatasan manusia. Keterbatasan manusia. Bagaimana memahami? Jadi Al-Quran itu dipahami sesuai dengan zamannya. Bukan Al-Quran yang mengikuti zaman, tetapi zaman yang mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu lebih dahulu dari zaman. Bukan Al-Quran mengikuti zaman. Pengertiannya boleh, penafsirannya bisa saja. Kenapa? Karena penafsirannya yang menyebabkan Al-Quran itu membuktikan dirinya sendiri bahwa itu adalah mukjizat Allah. Pada bagian akhir daripada kajian kita subuh ini, kita lihat masa turunnya Al-Quran. Kalau para ahli menyebutkan bahwa Al-Quran itu dibagi secara garis besar, terbagi atas dua periode, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu mulai dari masa 0 tahun risalah, ya. Dimulai dari Rasulullah menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat 5. Itu kalau dilihat, dihitung, maka mulainya adalah 18 Ramadan tahun 41 tahun kelahiran Rasulullah, ya, sampai dengan 1 Rabiul Awal tahun 54 kelahiran Rasul. Ya. Periode Mekah kalau dihitung itu adalah 12 tahun 5 bulan 13 hari. 12 tahun 5 bulan 13 hari. Kemudian periode Madinah adalah masa mulai dari masa hijrahnya Rasulullah ke Madinah sampai dengan akhir risalah. Juga kita lihat nanti akhir risalah ini ada perbedaan pandangan ulama, ayat mana yang terakhir turun. Kalau kita diajarkan dulu barangkali surah Al-Maidah ayat 3, ya. Ternyata bukan surat Al-Maidah ayat 3. Tapi nanti kita bahas, bukan pada subuh kali ini. Mungkin insyaallah pada subuh yang akan datang, ya. Surat atau ayat yang terakhir turun. Kenapa? Karena pada saat surat Al-Maidah itu turun, itu berselang 80 hari setelah itu baru Rasulullah wafat. Nah, sementara ada ayat yang lain yang turun setelah itu. Jadi mulai dari 1 Rabiul Awal tahun 51 kelahiran Rasul sampai dengan 9 Dzulhijjah 63 kelahiran Nabi. Kenapa? Karena waktu itu kenapa mempergunakan tahun kelahiran Rasulullah? Karena belum ada tahun hijriahnya patokannya. Nggak mungkin kan minus sekian, tahun minus sekian. Sulit.
Sehingga periode Madinah itu disebutkan adalah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Jangan pakai angka ini untuk memilih sesuatu ya Pak ya, memilih sesuatu yang lain. Berurut. Ini rahasia Allah juga, kita nggak tahu, tapi nggak ada hubungannya dengan togel. Gitu ya. Terakhir adalah total keseluruhan masa turun Al-Quran adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ini angka lagi nih. Karena memang harus dipahami bahwa Al-Quran itu erat kaitannya dengan angka. Erat kaitannya dengan angka. Al-Quran, baik penurunan Al-Quran, kemudian ayat-ayat Al-Quran, nomor surat Al-Quran, semuanya kaitannya dengan angka. Yang belakangan hari baru dibuktikan oleh manusia bahwa angka-angka itu ternyata beraturan. Kalau kita pernah dulu sempat sedikit waktu itu saya membahas masalah kodetifikasi Al-Quran. Satu saat akan kita bahas karena materinya cukup panjang ya. Kodetifikasi Al-Quran. Ternyata di dalam penurunan ayat-ayat Al-Quran itu, nomor-nomor ayat Al-Quran itu terkandung rahasia dan mukjizat yang luar biasa, yang menyebabkan tidak ada manusia yang akan mampu untuk merubah Al-Quran. Merubah boleh-boleh saja, tapi tidak akan mampu untuk membongkar kunci daripada penjagaan Allah. Allah menjaga sepengetahuan manusia dengan keilmuan yang dia miliki, itu memiliki 7 tingkat kunci untuk menjaga kebenaran Al-Quran. Jadi sedikit saja Al-Quran itu disalahkan orang, sudah pasti tahu. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ada 7 tingkat rahasia di dalam kodetifikasi Al-Quran. Ini baru dibuktikan setelah orang mengerti matematik. Dan zaman Rasulullah dulu tidak. Kita menerima Al-Quran itu seperti apa yang diterima oleh Rasulullah SAW. Baik Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan bagian akhir dari bagian ketiga pembahasan kita tentang Al-Quran. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semua yang benar datangnya dari Allah. Adapun kalau ada kesalahan, itu adalah karena kebodohan saya sebagai umat, sebagai manusia yang jahil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.